Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku. Sorry ya, aku baru buka lagi live-nya karena tadi habis ketemu dengan Miss Lop Lop. Dengan Miss Lop Lop, oke. Dan alhamdulillah, seru. Alhamdulillah juga ya. Berkah buat Miss Lop Lop. Waalaikumsalam semua. Lumayan tadi aku naik Gojek aja karena ya lumayan lah ya, Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat itu macetnya luar biasa walaupun malam minggu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Makasih giftnya. Ya Allah, pada baik-baik banget sih. Waalaikumsalam Nana Faza. Pada baik-baik banget sih. Ya Allah, biar berkah ya. Tadi Miss Lop Lop, ya Allah, itu makanan apa mau jualan ya? Mana sih Miss Lop Lop tuh? Nah, mana tuh sedotan gua? Waalaikumsalam semua. Ya Allah, nungguin ya. Makasih. Maaf ya. Nah, dia baru gabung loh. Dia mah traktirnya udah kayak orang mau belanja, mau dagang gitu. Malam semua, Ani Syahyan. Ya malam Lop-Lop. Bener-bener dia nraktir emaknya, ya. Udah kayak orang mau jualan itu, ya. Kanan kiri, ya Allah bro, ya. Nggak ada yang kosong. Tuh kalau kaki bisa megang enggak, tadi khusus buat Lop-Lop tadi ya. Aku coba untuk bersihkan energinya dia. Bukan dibungkus lagi Zan Nazar. Itu mah tangan kiri, tangan gua ya, nggak kagak kosong. Beneran tuh anak tuh. Kayak nggak bolehin tangan maknya kosong, serius. Ya itu kaki kalau bisa dibawa mah, ya kantong tuh bisa kali. Ya kan? Kayak nggak boleh ngeliat maknya tangannya kosong ya. Anak gua aja sampai, aduh mami nih gimana ya mami, aduh mami. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Malam Madian, malam. Waalaikumsalam Rivalino. Ayo loh kalian nanya-nanya aku ya di grup ya. Gibain mami ya. Nggak apa-apa, gibain mami aja. Seneng kok ya. Gibain mami udah nggak apa-apa. Ya kan. Si Lop-Lop mah bener-bener dah. Ya, gue makan. Ya, dia belinya kira mah ya, kira ini gue cerita ya. Kirain mah belinya bakal satu, ya bakal inilah, maksudnya sepiring-sepiring doang. Elah buset, ya Allah, di meja itu ada 5 piring ya. Untung anak gue doyan makan ya. Habis lah tuh ya, sisaan tinggal dikit, kita bawa pulang bet, ya kan mama, ya kan mama. Ya kan, nggak apa-apa, gibahin aja, seneng akunya. Si Lop-Lopnya ngadu sama gue. Tenang aja deh, ngadu kok ke maknya. Ya kan. Udah gitu ya, kita gibah deh tuh berdua ya, gue sama Lop-Lop ya, gibahin lah ya, karena tadinya pengen live tadinya kan di situ, tapi ternyata adalah aku pengen bersihin si Lop-Lop dulu lah ya, biar tenang, biar dia bahagia. Yang namanya kehidupan kan pasti up and down ya gitu. Pulang nih bro ya, dibungkus lagi tuh ya sama si Lop-Lop ya. Ya Allah, baik banget tuh anak, bener-bener dah. Kayak nggak boleh kosong tangannya ya. Yang gue bilang tadi, kalau kaki gue bisa gantung itu makanan ya, itu naik motornya gimana itu. Makasih Sam Nazar. Iya, parfum menyatu. Subhanallah, bener tadi. Masya Allah. Anakku sampai ya Allah makan es krim sampai kenyang beneran. Terus si Lop-Lop bener-bener jejelin anak orang tuh sampai nggak berhenti-berhenti. Ya.
Kalau deket mah udah merapat emberan. Kita bertiga aja rame loh, tanya Lop-Lop tadi. Rame banget, orang pada ngeliatin kita. Tahu nggak? Mami lo nih ke toilet dikejar bule. Tanya Lop-Lop. Allah, baru keluar dari restoran, anak gue ngomong gini, Mi, dilatih sama cowok, udah buset. Paza, jangan panggil nama ininya, Za. Paham ya, Za? Tahu nggak? Iya, tanya si Lop-Lop ya, anak gue yang merhatiin ya. Mami, perhatiin tadi tuh mau cowok. Hah? Iya, tapi sayang peyutnya gendut. Gue ketawa. Ya biarin aja, dia laki-laki, wajar ngeliat perempuan, gue bilang gitu. Ya kan, nggak apa-apa, dia laki-laki loh, gue bilang. Dia laki-laki, aku bilang gitu. Gak apa-apa, dia nggak perempuan, wajar. Makasih Ipki, sayang, cinta. Ya Allah, berkah-berkah dah. Ya, terus ya Allah, nggak juga dong Nazar. Ya, terus gitu kan gue ke toilet ya. Toilet tuh abis dikasih jejelin mulu nih masih Lop-Lop nih, makanan minuman ya, yang namanya apa tuh tadi tuh, minuman apalah gue nggak jelas ya, asam-asam gitu ya. Minum lagi kopi ya, kan gimana nggak ke toilet terus kan. Udah tuh gue ke toilet bro. Bule nanya, nungguin di toilet ya lah. Gue bilang ya lah, kayak di toilet bar, lo nungguin depan toilet tuh. Ya Allah, iya selamat malam. Ya Allah, gue bilang kayak di toilet bar lo nungguin gue, dalam hati gue. Dia ngejar nanya, do you have number? Gue bilang, oh sorry, I'm not bring my phone. Gue bilang gitu. Oh, terus dia nanya lagi, do you remember? No, I'm not remember my number. Ya begini, anak gue gini, Mami kenapa nggak ngasih? Ngapain? Orang kesini buat si Lop-Lop, ngapain gue? Ngapain Mami ngejar-ngejar laki-laki, terima laki-laki orang sini buat Lop-Lop? Mami kan kalau udah komitmen, ya pastinya udah nggak bakal nengak sana nengak sini gitu dong. Iya, Rivalino, heran tuh orang ya. Gue juga kaget. Padahal bajunya nggak seksi loh, baju kayak orang old money gitu loh, orang kantoran, cuman lepis doang. Tanya si Lop-Lop. Nggak ada yang seksi ya. Iya, gara-gara Lop-Lop nih hati Mami jadi gembira tuh, gara-gara digodain cowok ya Lop. Serasa kayak ABG Lop, gue Lop. Ya Allah, cekimir. Ya Allah Rabbi. Lop-Lop, gimana itu makanannya, cirengnya enak enggak? Kamu udah di rumah apa masih di luar? Udah di rumah apa masih di luar? Coba. Itu Mami kagak makeup loh beh, elah bisa-bisa anda makeup lah dikit lah, namanya kita kan mau ke mall ya, makeup dikit lah. Belum sampai rumah Mi, Allahu Akbar, ya udah malam mingguan dah sama anak ya, sama suami. Biar tadi udah didoain sama mak, biar rumah tangga lo adem ayem, suami juga makin nurut ya. Pokoknya keluarga lo jadi adem ayem deh, didoain tadi sama nenek. Didoain ya. Kita aja sampai, ya Allah, ini aku sampai kaget loh. Maksudnya ya fansnya Fuji ya, gara-gara Fuji ya, jujur ya, aku nggak bohongin ya, rezekinya Fuji ini luar biasa ya. Aku rasainnya, Masya Allah. Terima kasih banyak Fuji, sehat-sehat terus juga Feral, Insya Allah berkah nih ya. Karena ya gara-gara kamu nih aku jadi malam Emilia, gara-gara kamu nih ya kan, aku jadi ya dideketin banyak orang baik gitu, alhamdulillah. Vervo kayaknya lagi pada happy, amin. Oh iya, gimana itu, ada kabar apa lagi? Aku nggak ngecek TikTok tadi soalnya. Gimana, ada kabar baik kah, ada kabar buruk kah? Coba kasih tau aku, soalnya aku nggak ngecek TikTok tadi. Soalnya kan lagi sama Lop-Lop, jadi aku harus fokus sama Lop-Lop. Farel lagi keluar kota, amin. Seru Gibari Live ya, tanya aja Lop-Lop, seru nggak tuh? Ada nangisnya, ada ketawanya, tanya Lop-Lop, ya kan? Ya kayak orang di Rukiah aja gitu loh.
Si Puji lagi happy tuh kayaknya. Alhamdulillah. Insya Allah ya, insya Allah. Ada kabar Feral sama Pak Ketum ke Jogja. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Biar sehat walafiat ya. Yang trending malah Mas Adil sama Kak Lucy Mi. Nggak apa-apa. Ya kan rezekinya dari si Feral sama Puji. Ya. Tuh. Mami semalam aku, iya sayang, aku nggak live semalam, capek banget. Ya. Aku iri dengki mau ketemu Mami juga, insya Allah ya. Insya Allah, kalau memang sudah jodohnya pasti ketemu kok ya, pasti ketemu. Nggak usah takut. Insya Allah kita sehat, bisa ketemu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, AM juga ya. Dia tembak-tembakan. Siapa? Fuji juga dilihat lagi di rumah Viti-Vitinya Mi. Oh bagus dong. Bagus ya, bagus. Semalam dengan sampai ketiduran. Ya. Kita ngeliat Feral dulu ya sama Fuji ya, karena kan di sini aku fokusnya dia. Ya. Bukan mau ngeliat Lucy atau Aidil, maaf ya. Sorry to say. Bukannya aku pelit, tapi aku diizinkannya hanya Fuji. Jadi aku fokusnya Fuji, ya. Kalau mau ngeliat tentang dia nanti ngantri, ya. Tunggu Fuji sama Feral ada kejelasan, ya. Soalnya aku disuruhnya Fuji, ya. Jadi aku fokusnya ke situ dulu, ya. Aku nggak mau baca yang lain. Maaf ya sayang, cinta. Makasih love sayang. Ingat ya love, kalau mau ngirim itu langsung ke transfernya kemana? Ingat ya. Kalau mau ngirim itu langsung transfer aja, mendingan ya. Ketahuan. Ya kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kabulin lagi energinya Fuji, Feral ya Allah, biar ada kemajuan insya Allah dalam pernikahan dan statusnya lebih halal. Dan alhamdulillah biar nggak kena. Iya kan di sini kena pajak sayang gede. Kan hitungannya ini pajaknya luar negeri. Kalau nggak salah Amerika deh. Dia sekarang udah masuknya. Kalau nggak salah ya, kayaknya Dito udah diambil sama Amerika deh. Setahu aku ya, apa gimana sih? Kayaknya sih, bener nggak sih? Setahu aku gitu loh. Kayaknya udah jual ke Amerika gitu. Dari Cina ke Amerika, kan tadinya Cina ya, kalau nggak salah yang punya nih, yang bikin ya, gitu. Salah nggak ya? Soalnya aku dulu dengernya kayak gitu. Jadi pajaknya besar. Ya. Ya udah, demin aja. Mi nggak jadi dugem, mau dugem gimana lu pada nagih. Ini aja gue dibilangin lop. Mi anak-anak nih pada bawel Mi. Nanyain live kagak, gimana gue mau dugem, satu bawa anak. Ya kan? TikTok punya Singapura Mi, tetap aja kan Singapura masih di bawahannya Inggris. Jadi pajaknya besar. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa terkabul lagi. Rusak dong sayang kasur Mami. Dek, tembok nih. Iya. Iya, mending langsung TF. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kabul lagi ya. Itu semalam dapat VT bapaknya Fuji udah lumayan bikin statement kayaknya, kayak bikin stretch ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa ya. Kayaknya udah mau bikin itu deh, apa, stretch buat si Fuji nih nanti. Energi Fuji tuh nantinya nih energinya.
Besok Opa diundang di PPA lagi nih ketemu Dodot. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Emilia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fuji. Kamu harus belajar sabar ya, Ji. Belajar sabar ya. Kalau mau mendapatkan sesuatunya tuh belajar sabar. Memang di sini kamu dikasih banyak target, dikasih banyak impian, ya. Tapi kamu harus belajar sabar, ya. Aku ngajak kayak gitu. Dan kayaknya juga komunikasi kamu dengan lingkunganmu ini akan harus diperbaiki, ya. Ini tantangannya adalah kamu diberikan kehidupan baru nih nantinya, tapi ini membuat kamu banyak berkhayal ingin berpetualang sana sini lagi. Hati-hati ya, Ji. Ya. Tuh Amelia mau pacaran tuh. Ya udah, hati-hati. Ya, cie tuh ya. Lagi pada jatuh cinta ya. Ininya Verfu. Aku lihat di situ ya. Dan Fuji, kamu kayaknya mau ada perjalanan energinya, tapi kamu juga harus perbaiki lagi cara kamu komunikasikan dirimu dengan doa-doamu, ya. Jangan tergesa-gesa dalam meraih sesuatunya agar tidak menyakitkan diri kamu di akhir cerita. Kamu juga harus bisa melawan hawa nafsumu, ya, di sini. Karena nanti kamu akan diberikan entah itu teman baru lagi, ya, godaannya ya, atau ada orang baru lagi akan coba untuk ganggu kamu. Hati-hati ya di sini Fuji. Karena ujianmu ini lagi terbuka. Ya. Orang tuamu juga kemarin sudah membuka pembicaraan, ya. Kayaknya ujungnya akan membatasi pertemananmu. Ini yang aku rasakan energimu. Ya, nggak apa-apa, udah biarin. Kenapa kalian ini banget sih sama Kavio? Biarin aja sayang. Biarin ya. Biarkan mereka berteman. Kalau memang misalnya ada sesuatu hal yang buruk, siapapun dia yang berniat buruk ke Puji, kita kan nggak tahu ya. Biarkan Allah yang membukanya, biarkan Allah yang membatasinya, biarkan Allah yang memisahkan gitu. Ya. Jangan kita tuh kan dia mafia lagi, dia masih asi-besi, ya biarkan. Ya, ada masanya sayang. Ya. Ada masanya, biarin. Ya. Jangan dipaksa untuk dilarang, jangan berteman sama ini, itu, ini. Malah setan tuh malah menggoda untuk berteman sama si A si B-nya nanti. Ya. Malah nanti setan menggoda. Ya, karena dibikin penasaran. Gitu loh, paham nggak? Kalau dibilang baik ya Allahu alam ya biarkan Allah yang buka aja ya. Karena ya pergaulan mereka kan bebas sayang gitu ya. Ya biarkan Allah yang membuka aja. Kalau mereka berteman sama Fuji ada maksud yang lain ya. Kita kan nggak tahu ya, namanya entertainment kan selalu ada yang bermuka dua. Bukan hanya Vio aja, siapapun artis manapun gitu loh. Ya kan? Artis manapun ya. Yang nggak terkenal aja ya, orang berteman bisa jadi musuh dalam selimut gitu, yang bukan artis aja gitu loh, bener nggak? Ya, yang bukan artis aja bisa musuh dalam selimut loh, ya kan? Kayak gitu aja. Jadi ya biarkan saja dia mau berteman sama Vio, sama siapa lagi, KR, siapa aja, kita doakan aja mereka baik gitu ya, dan tidak ada sesuatu hal yang bikin keluarga Puji jadi buruk buruk martabatnya kayak gitu ya. Doanya gitu, kita doakan teman-temannya Puji bisa menjaga kehormatan keluarganya Puji, terutama untuk Vanessa, untuk Debbie dan juga Gala. Doanya gitu aja ya.
Udah dilihat kemarin ya tanggapannya V tentang Mbak R ini, udah dilihat kemarin sayang ya. Udah dilihat. Ya pastilah, siapa sih yang gak kecewa dan takut ya. Orang yang lagi kita senengin tiba-tiba lingkungannya ada yang begitu. Siapa sih yang gak takut? Coba, pasti takut lah. Cuman ya itu dia, Vera kan ya pernah merasakan hidup bebas seperti itu. Jadi ya dia coba untuk meyakinkan dirinya kalau si Puji ini bukan perempuan yang mudah atau gampang gitu loh. Ibaratnya seperti itu loh sayang ya. Karena dia juga ngelihat keluarganya siapa? Keluarganya Puji ini kan opa omanya kan opa ya terutama. Kan di apa namanya dihormati ya di Padang itu keluarganya. Pasti juga Feral mencari info lah tentang keluarganya Puji. Ditambah lagi Kak Vanessa ini kan terkenal gitu loh, ya kan? Kisahnya juga udah banyak orang yang tahu kesetiaannya abangnya Puji bagaimana gitu. Ya kan? Bisa jadi ya kan aku udah bilang, nanti Feral itu yang akan menjadi pelampiasannya Puji untuk ngobrol nantinya. Ya, karena dia akan butuh spiritual dan Feral itu punya. Ya, punya. Waalaikumsalam semua. Feral itu punya sayangnya, punya indigo dia dari keluarga. Cuman memang dia orangnya kan lambat ya, namanya earth sign ya. Apalagi Virgo lambat ya. Dan dia kan kayak kurang yakin tentang gaib-gaib tadinya gitu. Tapi kan sekarang dia sudah mulai percaya gitu ya, udah mulai ya namanya Allah juga gaib ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak percaya gaib, nggak boleh juga gitu. Ya. Ini feelingku sih ya. Biarin aja dulu Puji sama teman-temannya ya, biarkan. Kita doain aja yang terbaik ya. Pokoknya ya Allah, siapapun temennya Puji, mau yang lama mau yang baru gitu. Kalau dianya ada niatan jatuhkan martabat keluarganya Puji ya, atau memburukkan keluarganya Puji ya dari pergaulan bebasnya Puji gitu, dengan mereka tolong dijauhkan. Tapi kalau mereka niat baik ya tolong dekatkan selalu dan jaga aib mereka. Bener nggak guys? Kita doanya kayak gitu aja ya, bener nggak? Kalian setuju nggak dengan doa aku? Makasih love sayang. Ya Allah, itu kucingnya lucu sekali, ya kan? Coba kalian setuju nggak dengan doanya? Ya kan, karena kita nggak bisa menilai orang terlalu berlebihan buruknya juga, tapi kita juga nggak bisa menilai terlalu bagus juga, takutnya ya energi itu kan berubah gitu ya, gitu. Kasihan sih, tapi ya mau gimana, udah jalannya Fuji, perjalanannya harus ibarat tuh mentok dulu baru baru kerasa ya, baru kerasa. Kita lihat dengan Feral. Makasih love. Aduh, aku dikasih itu. Love dia bener-bener kalau masalah makanan ya say. Ya, itu kalau tahu nggak tadi sampai gini, mami bawa emaknya, ada buset baru ketemu gue bawa emak gue se-RT lah, kagak mungkin lah ya, dia demen banget gitu. Ya, tuh satu meja makanan sendiri. Gua sampai ya Allah, ini makanan banyak banget. Bukannya kita ini ya bersyukur banget gitu. Baru ngelihat orang kayak gini, maksudnya temen gitu ya. Orang tuh beli makanan tuh nggak sayang-sayang gitu loh. Sampai pulang aja ditawarin lagi. Bener-bener nih orang nggak bolehin tangan kosong. Subhanallah banget nih anak emang. Ya, sehat terus dah anaknya juga, biar sehat, jadi anak yang penurut, lemah lembut ya. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya Feral ke depannya. Wow, Nine of Cups juga loh tengahnya. Feral sama kamu tadi ingat nggak? Ada Eight of Wands. Ini Eight of Pentacles loh. Nine of Cups tuh. Guys. Dua kartu sama dengan versi yang berbeda. Iya Mi, mumpung masih punya emberan. Iya betul gitu, mumpung kita masih sehat ya loh, makan aja yang enak. Enggak, betul tuh, setuju gue juga punya prinsip gitu loh, sama.
Tuh ya, si Fuji sama Feral ini, makasih sayang. Tuh ya, Fuji sama Feral ini punya kesamaan say. Ya, tadi Eight of Wands, Nine of Cups, ini Eight of Pentacles. Karakternya si Feral ini orangnya konsisten, belajar proses. Aku ngeliatnya ya, belajar proses dalam berdoa. Ya, proses dalam berdoa. Ini Feral nih karakternya, beda dengan Fuji. Ya, tapi Mi kalau circle lebih baik ke Vio sih. Gini ya sayang, kalau kehidupan bebas itu ya Allah alam ya. Ibarat kita kalau berteman dengan orang yang pakai minyak wangi, apa sampah, ya kita Allah alam pasti kena baunya gitu ya, atau kotoran gitu pasti kena baunya. Jadi kita doakan aja, hati boleh rambut boleh sama, kalau hati kan kita nggak ada yang tahu. Dan kita banyak-banyak belajar juga dari kejadian orang-orang selebgram. Ya kalian tahu lah ya, tiktokers atau selebgram ya di luar negeri juga itu kebanyakan Indonesia juga ada dulu kan yang pembunuhan di mana tuh, yang di Putri Duyung dulu ya kan, banyak sayang. Jadi bukannya untuk memusuhi, tapi terkadang kita juga harus lindungi diri kita gitu loh ya, lindungi diri kita gitu ya. Jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh juga, maksud aku gitu. Karena dunia entertainment tuh jahat sayang, serius jahat ya. Mereka baik, ternyata di belakang Allah alam ya, anggap kita saingan ya kan gitu, karena ngelihat keberuntungan kita atau kebahagiaan kita gitu. Jadi harus punya jagaan diri juga. Salah satunya adalah ya controlling, kita ngobrol dengan siapanya, bertemu dengan siapanya, efeknya ke kita bagaimana, apakah lebih ke positif, kita lebih dewasa, atau kita lebih jadi manusia yang narsis, haus pengakuan, kayak gitu. Iya sayang. Ya, kita lihat energinya Feral. Iya, dunia artis mah, aduh, pokoknya banyakin zikir sama sholawat sedekah wes ya, selain sholat wajib sama sholat sunnahnya ya. Kalian apa namanya, perkentalkan itu aja, udah buat jagaannya dah, ya kan. Aku aja teman dekat bisa, emang kebanyakan begitu sayang, kalau yang sering ketemu, emang banyak kan begitu, ya. Emang kebanyakan begitu, kalau sering ketemu jadinya ya gimana ya, energinya ya jadinya ketuker. Kalau yang nggak nerima energi kitanya, misalnya kita udah punya ngerasa energi kita level up, terus dia masih di bawah kita, itu akan menjadi kecemburuan buat dia gitu loh. Karena dia kepengen apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan gitu. Kita lihat energinya Feral. Wow, the King of Swords. Ya, Feral ini memang focusing ya tentang kerja, dan fokus dalam berdoa juga konsisten. Iya Mi, dia selingkuh sama suami. Aduh, seriusan Ani Syahyan, sahabatmu? Astagfirullahaladzim. Insya Allah kamu kuat ya, Insya Allah. Kamu insya Allah kuat, rezekinya banyak ya. Anak-anak pada kuat mentalnya juga. Waalaikumsalam. Ya, iya Mi, sahabat sendiri dari SMP tuh. Memang kebanyakan musuh dalam selimut itu yang paling banyak sayang. Ya, kita boleh prasangka buruk, tapi jangan berlebihan. Kita boleh prasangka baik juga jangan berlebihan gitu loh. Karena ya namanya setan ya, setan. Aku nggak personal reading sayang. Yang namanya setan itu akan menggoda manusianya selama masih hidup ya. Itu.
Kita lihat ada Two of Pentacles, Three of Wands, Ten of Wands. Ini kenapa energinya? Feral gini ya, kayaknya dia ada kekecewaan ya. Masalah percintaan yang kemarin tuh ya. Terus ditambah lagi tentang kondisi pertemanan ya. Ini lagi dipikirin sama Feral nih. Makanya dia larikan ke, nantinya nih larikan ke fokus kerjaan. Ya, dia kayak nunggu Puji berubah deh. Feelingku ya. Nunggu Puji berubah haluan. Gitu loh, pergaulan. Ini feeling aku ya, Allahu alam sih. Tapi feelingku gitu. Jadi dia coba untuk fokus dalam kerja. Ya. Dan dia akan bolak-balik banyak traveling ya, entah itu ke luar negeri ataupun ke Indonesia lah. Aku lihat di situ. Ya. Ada kehancuran sih tentang masalah percintaan gitu. Ya, tuh. Jadi kayak karma percintaannya dia juga. Ya. Dan pergaulan dari pasangannya. Nggak ada sayang, nggak ada personal reading sayang. Ya. Jadi Feral ini akan fokus dalam pekerjaan ya. Jadi dia pengen mencapai apa yang dia inginkan dalam karir. Bagi dia gini loh, ya udahlah, kalau memang belum jodohnya saat ini, misalnya dia masih dalam pergaulannya, dia coba untuk fokus kerjaan. Jadi akan ada bolak-balik kerjaan dia tuh ya, keluar kota, keluar negeri. Ya, walaupun bebannya berat ya, karena perjalanan bolak-balik kan pasti capek gitu. Ya pastilah Eka. Gitu, pastilah kecewa lah, siapa sih yang nggak kecewa, ada rasa takut juga gitu ya, pasti. Cuman dia coba untuk fokusnya ke pekerjaan ya, ada fokusnya ke pekerjaan kayak gitu. Ditambah lagi dia punya masa lalu yang nggak enak dengan mantannya gitu ya, aku ngajak ke situ ya. Kita lihat perasaannya Fuji nanti ke Feral. Ya insya Allah, makanya Feral itu caranya adalah dia lebih fokusin ke kerjaan. Dia tetap mantau Fuji, masih mantau sampai Fujinya benar-benar berubah. Salah satunya adalah pergaulannya. Kan dia udah bilang versinya Fuji muda adalah versi mudaku dulu. Kan dia ngomong sendiri. Bener nggak? Dia pernah ngomong kayak gitu nggak? Nanti versinya juga Fuji akan berubah ketika usianya sudah mulai seperti aku. Kan dia ngomong sendiri sayang. Insya Allah komunikasi jalan kok. Yang kemarin juga aku lihat masih jalan. Cuma memang dia akan coba untuk sibukkan diri aja. Karena untuk tidak terfokus dalam hal-hal yang kemarin gitu loh. Iya kayak dulu. Ya. Dipantau kok. Bukan dia lepasin, enggak, dia nggak lepasin. Cuman dia udah tahu, Pujinya muda nih, Pujinya mudanya gue gitu. Mudanya gue, jadi dia tuh coba untuk fokus dalam kerjaan aja sih. Paham gak sih kalau pasangan itu sebenarnya yakin sama kita, tapi karena kita ada masalah pergaulan yang salah, otomatis itu kan menjadi pertimbangan ya. Karena kalau dia masih berteman dengan lingkungan itu, terus kita ngelarang, otomatis kan pasti pasangan kita ngerasa kita ngengkang. Padahal itu untuk kebaikan. Bener nggak? Bener nggak guys? Dan apalagi belum nikah ya, gitu. Apalagi belum nikah. Otomatis kan, ya Vera juga nggak mau dianggap sebagai controlling gitu. Dia bukan karakter controlling banget sebenarnya. Dia family man gitu loh. Ya family man. Jadi ya dia coba untuk melindungi. Cuman ya nggak bisa ditarik itu orang gitu. Ya mudah-mudahan aja Senin ada apa namanya kejutan yang baik ya. Makanya energinya itu kan aku lihat di kedepannya itu ya Feral akan fokus tentang kerjaan dulu. Ya insya Allah kita doakan insya Allah ya. Kita lihat
perasaannya Puji sekarang ataupun nanti setelah masalah yang kemarin untuk Feral. Tuh, perasaannya dia sebenarnya sakit hati nih nantinya ya, sakit hati sendiri, biarin aja tuh. Jadi dia terperangkap dalam pertemanan yang kesana sini salah nantinya ya, dan dia juga nggak tahu nih ke Feralnya ini jadi menggantung ya, jadi kayak aduh gue pantas nggak ya buat Feral kayak gitu, pertemanan gue begini. Dia tuh mikir ke situ nanti, mikir kok ke situ ya. Tuh ya, perasaannya Puji ke Feral, karena kan Feral nanti akan ngambil sikap fokus dalam kerja ya, fokus dalam kerja. Otomatis nanti ada sedikitnya Puji itu akan berpikir dia gantungin Puji ya, otomatis Puji akan berpikir Feral itu gantungin Puji, padahal enggak ya. Paham gak say? Ya, karena Feral akan fokus dalam pekerjaan. Kan dia sudah nggak mau terlalu entertainment kan. Kalau bukan masalah kerjaan gitu loh. Dia nggak mau kayak yang flexing lagi. Dia nggak suka itu sekarang. Nggak suka. Karakter Feral udah nggak suka flexing lagi, udah nggak. Dia nggak mau. Udah apa ya? Udah masaknya tutup lah kayak gitu. Ya, udah masanya tutup. Jadi nanti Puji nih merasa sakit hati karena Feral sibuk ya, dan ya dia coba untuk move on nih dari Feral, tapi dia masih komunikasi sama Feral ya, masih komunikasi, orang cinta kok tuh masih. Tapi nanti akan ada kerjasama ya, jadinya mereka mau dipisahkan dari masalah-masalah orang-orang yang datang ke hidup. Kan aku udah bilang, inget nggak? Angka 9 itu adalah tempat orang-orang yang memiliki karma untuk dibersihkan. Ingat nggak guys aku ngomong kayak gitu? Paham nggak orang yang bermasalah kebanyakan, awakening spiritualnya itu ya ditumpahkan dengan angka 9. Ingat nggak aku pernah ngomong kayak gitu coba? Ingat kan? Kalian ingat kan aku bilang gitu? Dan ternyata apa? Banyak teman-temannya Fuji yang bermasalah. Ya, kasus-kasusnya itu banyak. Sebenarnya Fuji itu udah harus peka diri, harusnya udah peka diri untuk benahi dirinya. Kalau dia tidak benahi diri dalam spiritualnya, dia akan kena dampak negatifnya. Ya, akan dampak kena negatif. Karena di center 9 itu adalah healer sayang. Healer, penyembuh. Kalau dia tidak bisa sembuhkan dirinya juga, gimana dia mau sembuhkan orang lain? Coba, dia mau nyembuhin orang lain, dirinya aja nggak selarasin, dirinya aja nggak disembuhin, ya mau gimana? Coba. Hei, Adul itu rekan kerja sesama Dewan. Maksudnya apa ini? Siapa ini, Ayo? Kamu ngomongin siapa? Kamu ngomongin siapa? Betul Fitri, ibarat berteman yang harum akan ikut harum, memang begitu. Siapa? Si Libra siapa? Yang mana? Giring opini apa sih? Giring opini apa? Itu Kak, ya biarin aja.
Diemin aja. Nama juga laki-laki, dideketin cewek ya wajar daripada deketin cowok. Nggak usah pikiran yang negatif. Kalau dia mau pikiran yang negatif, Feral sama cewek lain, biarin aja. Negatifnya buat dia. Ya, nggak usah dipusingin. Biarin aja deketin sama laki-laki. Gimana sih? Tagiran dideketin laki-laki, lu bingung. Tagiran deketin laki-laki lagi, kayak zaman dulu bilang Buti. Ayo, lu pilih mana lu? Mau pilih mana? Gue tanya. Mendingan cewek lah. Berarti normal. Pusing banget. Biarin aja, dia ngebet kayak atau dia maksa, si Feral sama yang cewek baru, biarin aja. Gak usah dipusingin. Gak usah dipusingin, gak usah. Gak usah dipusingin. Selama Feral tidak ada omongan apa-apa, ya berarti itu bukan siapa-siapa. Gitu aja. Kalau nggak ada omongannya, si Benny nih pasangan saya, atau doakan kami yang terbaik buat saya sama si ini. Berarti kalau nggak ada omongan begitu, ya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa ini. Kecuali kalau Feral udah ngomong nih, teman kerjanya, misalnya namanya siapa, kayak si A, si B, si C. Oh, perkenalkan si A, si B-nya ini adalah teman kerja, tapi juga teman dekat saya. Saya lagi menjanjikan misalnya. Doakan kami yang terbaik, baru lo pikir dah tuh, ada sesuatunya. Lah foto aja banyak diedit. Ya kan? Nggak usah pusingin. Biarin aja, namanya dia laki-laki disenengin banyak cewek, bukan satu doang. Nggak usah pusingin. Udah untung dideketin perempuan, coba dideketin laki-laki. Coba gue tanya lo, gue deketin laki-laki gimana lagi lo pada? Ya kan? Makanya, ya kan, kita follow timnya Vervo misalnya, terus timnya Dewan ngikutin kita, sangkanya kita suka. Biarin aja mereka pikirannya negatif, mau gimana, orang wajar lah perempuan sama laki-laki. Sebelum ada omongan, oh ini pasangan baru saya, atau doakanlah saya sama dia si ini. Orang gak ada omongan kok. Dia kan mau puji selalu ngomong, yaudah doakan kami yang terbaik, berarti ada sesuatu. Udah. Kita lihat perasaannya si Feral ke Puji. Makanya udah diemin aja. Orang benci tetaplah akan terlihat benci sampai suatu saat nanti dia akan dibenci banyak orang. Itu sudah biasa. Kalau orang baik terus berbuat baik sampai dibenci orang, pada akhirnya akan disukai orang banyak. Itu sudah biasa. Ya kan? Giram foto sama cewek digoreng lagi, giram foto sama cowok lebih digoreng lagi. Malah fotonya mah hantu noh, kayak si Faza mademit noh. Sama Faza tuh fotonya sama temen-temennya demitnya Faza tuh. Nggak kelihatan tuh di foto kagak kelihatan, kakinya doang kali gantung. Kita lihat perasaannya si Feral, habis orang pikirannya negatif aja. Potong mah ini. Next time you yang pikirannya Feral foto sama cewek sama sana sini pikirnya pacar, giran lu gue bilangin siapapun deh yang pikirannya negatif. Lu foto sama cowok, tiba-tiba laki lu ngelihat sangka lu pacaran, sakit hati kagak? Zaman sekarang itu udah banyak fitnah. Iya sayang, udah 2 reading apa 3. Kunti nggak ada kakinya Mi. Oh ada. Kata siapa? Ada lah. Kata siapa? Emang lo pikir lo doang yang bisa lihat? Gue juga pernah ngeliat, tapi gue nggak mau lagi ngeliat.
Adalah transparan, lo pikir itu uang? Plastik kali ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lo pikir plastik transparan? Ya Allah. Biarin aja orang mau goreng-gorengin kayak mau rebus-rebusin kayak. Nah, kalau mukanya kagak ada, iya aku tahu itu. Betul Fitri. Makanya gue tanya transparan, plastik kali ya. Ya Allah. Ada couple Chinlock, ajudan Mas V sama, iya bagus dong. Itu bisa menjadi jembatannya Feral sama si Fuji. Cius deh. Ya, ini kayak zaman-zamannya dulu loh. Ya, yang maaf ya, kita jadi nyolek lagi tuh. Yang zamannya sama yang sebelah, ya kan? Pada akhirnya siapa? Vio sama abangnya kan? Nah ini sama. Ini jembatannya agar mereka nggak putus, itu salah satunya. Allah buktikan, Allah berikan, ya jembatannya buat nyambungin Fuji sama Feral terus sayang. Insya Allah mereka nikah, sampai nikah lah. Ya kan? Si asistennya ini sama siapa? Mas Aidil. Insya Allah sampai nikah kita doakan. Jadi bisa buat jembatannya mereka. Doakan. Malah bagus. Ya kan? Kan zamannya dulu kan Puji lagi dideketin sama yang jiran. Akhirnya Kak Vio sama abangnya. Bener nggak? Nah ini jembatannya. Iya kan? Nah insya Allah sampai nikah. Jangan kayak aku dulu sebagai jembatan tapi ujung-ujungnya jodoh. Ya makanya kebanyakan kayak begitu ya. Hati-hati kayak lagunya siapa? Potret ya. Apa yang itu tuh lagunya Potret. Apa sih namanya tuh yang zaman dulu tuh lagu pertamanya. Ingat gak sih lo Pade? Aduh gue lupa deh. Apa ya? Ada yang inget nggak? Iya salah ya kayak kalau nggak salah ya. Ya kan jomblangin, emak comblang kan ya salah itu ya. Lagunya salah ya kalau nggak salah ya. Nah jangan kayak gitu. Ya kan? Kita harus jujur diri juga. Kalau misalnya cowok suka sama si cewek ini ya jangan kita yang deketin gitu. Kalau bisa gitu. Karena kan akhirnya nantinya hubungannya nggak enak. Kalau aku mah nggak mikir, jangan sayang, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh karena energi itu kalau kita sudah bohong, apalagi sampai mengambil jodoh orang ketika mereka lagi berbunga-bunga itu dosa loh. Karmanya itu kita nggak dapat sekarang tapi setelah nikah, luar biasa, serius, ya seriusan. Jangan sembarangan. Ya, kejujuran tuh penting. Ya, kejujuran tuh penting. Ya, dalam berteman, dalam bersahabat, dalam bisnis, ya. Dalam apalagi dalam percintaan itu penting. Kalau awalnya sudah begitu ya otomatis akan banyak kebohongan. Ya katanya asistennya, kita lihat rasanya Feral ke Fuji ya. Karena aku aja baru pelajari semua tentang koneksi itu ya sejak aku belajar tentang tarot, aku perdalemin lagi tentang spiritualnya. Aku perbanyak lagi ya kan, ngobrolnya sama Allah pastinya. Ini kenapa sih ini bisa ini sampai akhirnya dikasih ya hidayah ilmu gitu kan. Oh ternyata ini semua koneksi gitu. Gak boleh sembarangan. Apalagi kan sekarang udah banyak bencana ya. Amerika aja kan udah banjir ya kan. Texas tuh ya udah banjir. Terus di mana lagi tuh udah banyak bencana loh sayang. Iya insya Allah kejujuran tuh penting loh. Bukan masalah jodoh loh. Seriusan.
Kalau tentang hanya masalah jodoh, nggak akan bisa. Jodohnya ya kalau misalnya diawali dengan kebohongan, akan berakhir kebohongan juga, guys. Cius. Ya, kita lihat. Loplop masih di PI dia. Lagi malam mingguan dia. Ya, kita lihat. Bismillah. Ya Allah, tolong energinya viral ke Fuji. Tuh, the Knight of Wands. Tuh kan, sama kan, menggantung kan? Ini dia sama mulu loh kartu. Kartunya sama terusnya gimana ini? Guys, ada aja yang sama di tengahnya atau depannya. Ya, ini sama terus ini kartu. Ya, sama terus ini kartu. Tadi ada The Hangman-nya loh. Vero tuh hanya masalah tentang trust issue-nya itu loh dengan teman-temannya Fuji. Jadi dia kayak yang tadinya menggebu-gebu ke Fuji, jadi dia coba untuk gantung dulu, fokus ke kerjaan. Paham gak, guys? Mungkin karam. Nggak ada yang karam di sini. Belum karam, belum. Ibarat kalau kita lagi di laut ya, nggak mungkin lu terjang tuh ombak. Ya, kalau yang paham tentang kelautan mah, maaf ya. Ya, kalau kita lagi diterjang ombak, lu jangan nyerang. Ikutin alurnya. Mundur dulu. Bukan berarti udahan. Kalau mau paham tentang halu-halu mah begitu ya, maksudnya aliran kapal lah segala macem ya. Paham gak sih? Kapal di laut nih. Ombaknya gede. Lo nyerang, naik ke jungkel lu. Gimana sih? Ngomong kapal-kapal tapi kagak ngerti cara jalannya kapal di laut. Melawan arusnya laut tuh gimana gitu. Kagak ngerti apakah? Ya. Iyalah, siapa yang gak ketar-ketir dengan trust issue pasangannya? Teman-temannya begitu semua. Tapi dia juga tahu, gue juga punya trust issue dulunya seperti itu, teman-temannya terlalu bebas. Makanya si Feral itu tidak memaksa, tapi juga tidak tidak ngontrol. Nggak mau ngontrolling, tapi juga berharapnya Fuji bisa jaga jarak dengan teman-temannya yang ini. Gitu loh. Ya iyalah, pasti kena getahnya lah sayang. Ya kan? Pastilah kena getahnya lah. Siapa yang gak kena getah? Kita aja orang biasa juga pasti kena. Kalau misalnya kita berteman atau teman kita punya masalah A, B, C, D-nya. Apalagi kita sering bersama, makan tidur bersama, gitu. Itu juga bisa efek ke kita loh guys. Maksudnya ke teman-teman, misalnya kita tidur bareng bersama terus dia punya masalah kayak gitu ya. Maksudnya ya kayak masalah Mbak R atau gimana gitu. Itu akan menjadi karma kita juga karena dia barengan. Makan, tidur, pakai baju bareng itu udah energinya sudah nular. Ya salah satunya adalah ya Fuji benahi diri untuk bisa menjaga dirinya. Iya, menggantung doang. Jadi kayak gimana ya kalau kita lagi naik kapal terus ombaknya lagi ombang-ambing ya kan, turun naik, apalagi kalau ada yang menculang gitu kan, ombak yang muter balik kan, tahu kan kalian kan nggak mungkin kalian terjang gitu ombak, kalian lawan ngegas bisa kejungkel kaliannya. Otomatis ngapain? Kita diem dulu kan, diem dulu kayak gitu. Diem dulu lah, bener nggak? Ya iyalah, kejengkang lah, bisa puter balik itu kapal kalau kita lawan. Insya Allah ya Hesti, insya Allah semuanya ya.
Makanya kita kalau masalah kapal ya si B ya harus pahami perjalanan cintanya itu ya nggak semudah seperti bayangan kita, nggak kayak Cinderella lah segala macam, nggak bisa. Ya. Jadi Feral perasaannya itu masih ada ke Fuji, masih. Tapi nggak terlalu ugal-ugalan saat ini lagi ya nantinya. Karena trust isunya masih ada di Fujinya. Ya teman-temannya. Jadi Feral itu memantau dari kejauhan. Tuh ya. Dia selalu membayangkan kehidupan dengan Fuji tuh ada journey hidup. Tuh rumah tangga tuh. Ada kok, ada itu, ada. Cuman dia cuma untuk istirahatkan dulu, tapi komunikasi jalan terus. Apalagi sekarang siapa? Asisten sama ajudannya kan, tuh. Ya kan aku udah bilang, ini energinya bisa terjadi cepat ataupun nanti ataupun lambat. Jadi harus siap-siap, kita sudah tahu. Kayak seperti biasanya sayang. Kan aku udah bilang, energinya bisa terjadi cepat atau lambat nantinya. Jadi siap-siap. Namanya hubungan pastilah ada masalah. Bukan hubungan percintaan aja, ya kan? Dan kita kan menyediakan payung buat si Fuji sama Feral. Ya kan, insya Allah mereka bisa mengarungi, mereka bisa menghadapi gonjangan-gonjangan ombaknya. Insya Allah masih ada komunikasi yang intens sayang. Kita lihat ya koneksinya Fuji sama Feral. Jadi jangan terlalu maksa juga untuk mereka OVT atau mana VT-nya asupannya, janganlah. Karena juga orang kalau ketika rencana mau nikah ya, walaupun misalnya nggak ada pasangannya gitu ya, pengen dia nikah, kan pasti kita pernah kayak gitu ya guys. Tapi ada aja ujiannya ya, dikasihlah masalah ini biar selesai dulu sebelum nikah, bener nggak? Apalagi udah ada pasangannya, otomatis ujiannya luar biasa. Karena diuji. Kenapa my voice? Bismillahirrahmanirrahim. Kan aku udah bilang, mereka itu menutupi, ya mereka tuh pintar menutupi kesedihan loh sayang. Ya justru orang seperti itu bebannya banyak. Ya, orang seperti itu bebannya banyak kalau mau tahu ya. Dibandingin orang yang galau-galau terus. Mi bener kata Mami. Ya iya kan kita mintanya ke Allah itu biar Feral sama Fuji diselamatkan dari hal-hal yang buruk, terutama dari siapapun mereka, teman bisnis kayak atau teman main kayak ya, teman entertainment. Kalau mereka ada hal yang membuat Fuji ataupun nama keluarganya jadi buruk, ya mereka biar dijauhkan, dibukakan sama Allah keburukannya. Koneksi Fuji dan Feral. Mami, kenapa Fuji? Biarin aja, kenapa sih diganggu? Sendawa sayang. Biarin aja, dia mau tidur di mana aja, biarin dulu. Biarin aja. Kan nanti ada masanya loh. Nanti akan dibukakan. Ada masanya. Dimin aja dulu. Mi, fit di IG Fuji yang bareng Mbak R berapa? Serius?
Serius. Maksudnya foto-fotonya mereka gitu atau gimana? Foto-fotonya sama Arab sama itu semuanya apa hanya satu? Terus foto masih ada. Soalnya aku nggak terlalu inian IG ya. Oke. Keinginan untuk ada pernikahan masih ada di antara mereka. Ya, masih ada. Iya, Mi, kayaknya dihapus deh. Kan aku udah bilang, nanti Allah sendiri nanti yang membuktikan gitu loh. Aku nggak mau nuduh siapa-siapa. Pokoknya mau temannya Feral ataupun temannya Fuji ya. Kalau di mereka ya membuat nama jelek keluarganya Vervo, ya kedua orang tuanya Vervo gitu ya, terutama Gala gitu ya. Ya biar Allah yang buka keburukan mereka depan Uti, keluarganya. Udah diemin aja lah, Uti mau sama Vio mau gimana, lagi bahagia ya udah diemin aja. Udah aku bilang Uti tuh lagi dikasih kesempatan sama Allah, kesenangan ya dengan temen-temennya. Nanti udah saatnya, ada masanya Uti akan butuh keluarga. Udah biarin aja. Aku pernah kok ngerasain seperti itu. Maunya sama temen mulu, ada masanya guys. Serius, aku pernah ngerasain seperti itu. Dibilangin sama orang tuh juga tambeng gue dulu ya. Sampai akhirnya bener-bener dibuka tuh temen gue satu-satu. Baru dah, oh iya, ternyata sendiri itu juga gak buruk ya, gitu loh. Gue malah makin, maksudnya punya temen gak banyak ya, bukan sendiri juga. Bukan temen deket tuh gak banyak dan gak buruk juga gitu loh. Bukan sendiri banget juga, enggak. Maksudnya punya temen tuh enggak banyak yang benar-benar bisa memberikan positif ke hal-hal yang baik ya ke gue. Itu yang gue butuhkan gitu loh ternyata. Makasih Syuhada. Dulu Vero juga, iya sama. Makanya pernah Kak Vera bilang, masanya kamu aku udah lewati. Gitu kan. Gitu. Ya lagi biarin aja udah. Nanti juga ada masanya sayang, dia butuh keluarga. Ini kita kan lagi narik biar si Uti betah di rumah dan lebih mementingkan emak bapaknya. Itu aja. Ya. Karena aku lihat di sini ada Seven of Cups, Queen of Pentacles, and the Knight of Swords ya. Makasih Syuhada. Jadi nih mereka koneksinya berdua nih. Coba untuk fokus ya, komitmen dengan pekerjaan, komitmen tentang pernikahan nantinya. Tapi komunikasi masih ada ya. Nine of Pentacles, Nine of Wands, and Four of Wands. Ten of Pentacles, and Five of Pentacles, and Justice. Ini karma lo bisa. Dari keluarga, dari teman-teman sekelilingnya nih. Ya. Untuk Fuji dan Feral. Jadi mereka nih focusing dalam komitmennya itu ya menggapai impiannya dulu. Perlahan tapi pasti nanti komitmennya. Tapi ya sedikit menggantung dulu karena ya permasalahan yang kemarin ya itu mereka masih bicarakan karena masih hangat.
Dan keinginan untuk nikah tuh ada loh, ada. Tapi mereka harus pelajari diri mereka sendiri dulu nih. Ya, dalam memperbaiki masa lalu mereka. Sebelum disatukan menjadi suami istri. Ini ada karma dari keluarga, karma dari teman-teman. Ada ini. Karena kan si Puji ini Scorpio, jadi karmic listennya tuh lagi terbuka. Ya, karmic listennya tuh lagi terbuka. Insya Allah, ini kan aku lagi berusaha ya. Makasih Loplop sayang, dia lagi sama keluarganya sayang. Si Loplop ini biarin, ya lagi sama anaknya. Ya, jadi biarkan Puji nanti belajar menghadapi teman-temannya. Dan dia bisa menyadari temannya itu membawa dampak baik apa enggak buat dia. Kalau memang dia sayang sama keluarga, otomatis dia akan batasi diri nanti. Ya, kalau dia sayang sama keluarga, ya martabat keluarga, dia pasti batasi diri. Temen yang membawa dampak positif apa enggaknya. Ya, aku ngeliatnya ke situ. Karena mereka tuh berharap sebenarnya bisa bahagia, ya, memulai kehidupan baru. Tapi mereka juga harus bisa memperbaiki dulu nih trust issue-nya. Anaknya juga selalu pakai logika. Karena teman-temannya begitu dengan logika, bukan dengan empati. Spiritualnya nggak dipakai. Spiritualnya nggak dipakai. Logika itu kan duniawi loh sayang. You know that. Bener nggak? Coba. Bener nggak? Logika itu ibaratnya seperti duniawi. Empati itu surgawi sayang. Akhirat kayak gitu. Betul, bisa jadi Fitri. Imannya kurang kuat bisa. Kalau bahasa modernnya mah ya duniawi. Logika itu. Bener Mi, logika itu cenderung ke duniawi. Emang bener, ke situ. Jadi kayak, gue gak yakin tuh gaib-gaib gitu loh. Gue yakinnya kalau ada setannya depan mata gue gitu loh. Jadi pengennya logika mulu. Nggak pakai hati. Makanya sering banget kena gemblengan pada akhirnya nanti. Karena ya empatinya nggak dipakai. Ya kan instingnya juga jadi nggak kuat. Ya. Dia lagi diberikan kenikmatan. Seharusnya dia ada teman masalah begini, dia harusnya bisa merenungi diri, deketi orang tua, tutupin. Jangan sampai gara-gara nama gue, orang tua kena kecipratan getahnya gue gitu loh. Ini dia lagi di masa, sebenarnya lagi di masa gembleng, karmic listen. Dibilang karmic listen itu bukan berarti kita membuat kesalahan juga, say. Bukan. Ya, bukan. Tapi pembayaran karma itu bisa melalui orang-orang sekitar kita. Entah itu karma baik, karma buruk, itu koneksi. Ya bagus lah. Karena dia akan belajar. Orang kalau nggak dikasih ujian dulu, nggak akan paham dengan belajar tentang perbaikan diri secara benar. Ya harus begitulah, Beb. Kalau nggak begitu kita nggak pinter kalau nggak ujiannya nggak ada. Ya kan? Kita nggak deket Allah dong kalau ujiannya nggak ada. Nggak deket Allah kalau ujiannya kita nggak ada. Dikasih enak mulu ya. Ketika diambil sama Allah luar biasa. Lo tinggal mau di awalnya enak apa di awalnya sengsara. Pilih aja. Bener itu. Apalagi kalau udah kepala 33 tuh.
ya. Karena setahu aku kalau 33 itu adalah usia yang ada di surga. Bener nggak guys? Katanya sih, yang aku pernah dengar. Bener nggak sih? Gitu loh. Ya, yang aku pernah dengar aja sih katanya begitu. Makasih Elsinta, biar berkah rezekinya. Ya, itu yang aku dapat dengar dulu gitu ya. Maka udah biarin aja dia mau berteman sama siapa, dia masih tertutup juga ya tentang kebebasan, biarin aja. Kita coba untuk berusaha narik Fuji agar lebih menjaga nama baik keluarga ya, dari lingkungan dia berteman gitu ya. Doain aja, karena di sini ya mereka akan coba untuk ada target ya tentang membahagiakan keluarga masing-masing, tapi ada keinginan untuk menikah. Jadi kayak ya mereka coba untuk focusing sih pada keluarga dulu. Nantinya baru nanti ada keputusan untuk menikah, mereka siap. Ya, aku ngeliatnya ke situ. Kita lihat ya, apakah Fuji akan datang ke ulang tahunnya Maven. Masih lama dong. Biarin aja, gak usah dipaksa. Jangan dipaksa. Mereka nikah buru-buru. Kalau belum saatnya jangan dipaksa. Biarkan mereka menikmati dulu perjalanannya mereka. Rasa cintanya mereka terhadap pasangan bukan sebagai sahabat atau teman. Paham gak? Biarkan dulu, karena kan mereka awalnya temen. Ya, kita lihat apakah Fuji akan datang ke ulang tahunnya Maven ya. Biarin aja dulu, ya kan? Nanti Allah akan bukakan sendiri. Kalau memang Fuji sudah waktunya sadari, dia kan sadar sendiri, oh ya harusnya orang tua yang gue tamengin gitu loh, dari nama-nama buruk ataupun kejadian buruk dari lingkungan gue berteman gitu. Ya kalau ini kan Fuji masih masa-masa transisi cari jati diri juga sayang. Ya, kita lihat apakah Fuji akan datang. Antara iya dan enggak ya, jadi kayak malu dengan trust issue-nya nih dari teman-temannya. Agak malu sih ya, agak malu karena trust issue di pergaulan temennya ini tentang skandal lah, kebebasan lah nih ya. Aku ngeliatnya kayak gitu, agak malu sih. Ada aja ya, baru kita reading kemarin-kemarin ya, lagi enak-enak ya. Maksud aku tuh ya mana barengan lagi waktunya ya si Feral sama Miss L gitu ya, barengan. Ini antara iya dan tidak ya. Walaupun datang tapi kayak hampa loh, kayak hambar, karena ya rasa malu ini loh nih ya. Bisa datang, bisa kok, cuman ya gitu kayak ada batas jadinya. Paham gak sih, kayak ada batas jadinya, kayak ada penghalang gitu, kayak ada tembok jadinya ya, gara-gara ini
skandalnya ini dengan teman-temannya ini. Aku udah bilang jadi efeknya nggak bagus. Dari Fuji lah temboknya. Dia ngerasa nggak pantas gitu loh. Paham gak sih? Justru kalau Mama Vena kan sudah tahu dunia entertainment. Ya, dia sudah pahami lah, maklumin gitu. Ini masih ada makluman soalnya. Bisa datang. Cuman Fuji itu ngerasa gimana sih, kayak ilfeel sendiri dengan kejadian teman-temannya itu. Paham gak sih kalian? Jadi kayak ada tembok sendiri gitu loh. Kayak gue pantas gak ya sama anak ibu gitu. Ya gak nyaman nih, skor gak nyaman lah. Minder pasti. Kalau dilihat dari keluarganya Vera sih fine-fine aja, karena sudah tahu daerah Bali juga bebas gitu loh. Ya kan, daerah Bali juga bebas, ditambah lagi Feral itu juga sudah melewati masa itu. Cuman ya namanya Fuji satu orangnya baperan, overthinking, tantruman, ditambah lagi temen-temennya ya yang begitu kan. Jadi ya kayak ilfeel sendiri. Iya, ini kita doain aja, insya Allah dia bisa belajar ya tentang kesibukan diri sendiri, ya tentang rumah tangga nantinya dari keluarganya Feral ataupun keluarganya Fuji. Ya, aku ngeliatnya ke situ energinya. Makanya aku udah bilang Fuji itu akan belajar tentang kedewasaan nanti sama Feral. Feral yang terus memberikan dukungan memang ke Fuji. Cuman ya semesta itu lagi memberikan pelajaran buat Fuji. Kamu lebih mentingin nama temen apa nama keluarga gitu aja. Paham gak maksudku? Jadi tuh Fuji tuh akan diberi gemblengan besar lagi nih. Ya dari persahabatan teman-temannya itu Allah akan coba untuk buka semua satu-satu. Jadi kayak lu mentingin keluarga, nama keluarga apa nama temen lu gitu. Coba bentar. Aku cari kartu dulu. Consistent Spirit. Oke, kita coba pakai ini. Gue coba bersihin dulu ya. Ji, lu ngasih kerjaan gue lagi, Ji. Ya lalu, Ji. Ya gak, guys? Ngasih kerjaan, Bet. Lu udah seneng-seneng. Dada aja lu. Ada ini anak nih bocah nih emang dah. Elah. Lagi enak-enak juga lu. Ada aja ya. Bismillah. Iya sayang, sama-sama. Kita lihat ya energinya Fuji deh di sini. Aku coba tarik. Selarasnya penyembuhannya seperti apa? Kita lihat. Kan decision kan, pilihan. Dia harus bisa milih nih. Decision. Pilihan, penyembuhannya pilihan lu kayak apa, Ji? Lu mau nyembuhnya pakai apa, Ji? Bagaimana, Ji? Pilihannya gimana, Ji? Ih, Ji. Bentar. Ya Allah, biar Fujinya bisa mengcover nama baik orang tuanya, ya Allah.
intimidasi tuh, pilihan tuh, hawa nafsu. Ih, tuh jorok tuh. Jorok dia. Ya. Gini ya, Arum. Mbak R lahir, anaknya Sekar lahir, Kleng ibumu muda, Fuji bisa dewasa. Gini sayang, itu bisa terjadi, tapi circle karma itu akan terus berjalan sayang. Ya, apalagi ya maaf gitu ya, itu kan anak di luar nikah gitu. Otomatis ya anaknya nggak salah sih, tapi perbuatan orang tuanya ini ya gimana ya kalau dibilang ya, dampaknya yang nggak bagus gitu ya, dampaknya nggak bagus ya. Dan ditambah lagi kita lihat tiba-tiba Mbak R ini kan ngasih statementnya, entah dia udah lahiran apa belum lahiran sih guys. Sebenarnya dia tuh udah lahiran apa belum? Aku cuma dengarnya dia hamil gitu. Belum ya. Nah, kenapa nggak dia tutupi dulu sampai dia lahir ini anak gitu ya. Agustus tanggal 8. Emang sudah bisa dipastikan ya lahiran ya? Tanggal berapanya? Emang bisa ya? Sesar, maksa dong namanya. Gini loh, kalau memang ada ancaman, kenapa tidak lapor ke polisi aja? Kenapa harus speak up begitu? Maksud gue gitu loh, paham gak sih? Kenapa nggak lapor polisi pengancaman? Kenapa nggak lapor polisi? Itu doang. Bukan masalah ke polisi pakai duit, semua juga pakai duit sayang. Tapi secara logika, kalau memang kita nggak salah, ya kita juga harus percaya dengan polisi. Walaupun ya Allahu alam ya, ada yang baik dan enggak polisinya. Tapi kita juga harus menghargai kinerjanya pemerintah loh, agar tidak disalahkan jadi pandangannya sama orang-orang yang ke kita gitu loh, maksud aku. Ya kenapa nggak ke polisi? Kalau memang ngancam mungkin ada foto-foto apalah, whatever lah. Kenapa nggak ke polisi? Itu doang yang gue sayangin. Why you not going to police? Tell the truth, everything lah. Seenggaknya sudah terlindungi oleh hak berwajib. Bukan masalah diurus cepet gitu loh. Jadi biar diurus, ada yang melindungi, perlindungan gitu loh dari pemerintah. Laporan dulu kan tapi lebih baik laporan dulu. Ih, paham gak sih maksud gue? Jadi orang gak mandang buruk. Ih, gak ngerti ya. Kalau begini kan semuanya jadi buruk sayang. Thinking before you doing something lah. This efek gak buat yang lainnya. Jujur tuh lebih baik ke polisi sayang. Orang memandang buruk apa enggak, ya kalau udah ke polisi, orang juga akan berpikir, oh dia berani ngambil tindakan. Terserah mau diurusnya kapan atau gimana, yang penting you already have the evidence, buktinya gitu loh. Aduh ya Allah Rob. Kalau begini kan jadi banyak orang yang dirugikan sayang. Ada nama baik orang tua teman-temannya. Oh my god. Gimana ya? Kalau kita dibilang nggak percaya
tentang polisi juga nggak boleh, karena kita butuh juga pengamanan. Kalau dibilang kita percaya, ya kadang ada yang nggak baik. Ya semua kehidupan itu kan ada kekurangan dan kelebihan. Udah terlanjur, ya harusnya dia berpikir juga sayang, harusnya gitu loh, harusnya berpikir dulu ya, minta perlindungan jangan ke netizen, aduh, ke pihak perempuan, apa namanya, hukum perempuan kan ada di Indonesia, perlindungannya ke polisi dulu, laporan dulu, mau dilanjutin atau enggak, setidaknya kan dia udah ada bukti, ada processing, jadi orang tidak menyangka dan tidak berpikirannya negatif ke dia. Kan kita udah pintar lah ya, paham ya, kalau sudah masuk ke podcast otomatis itu bisa dua posisi ya, pengen trending, banyak artis-artis ya bikin isu begitu biar trending, naik pamor lagi dan dapat uang kayak gitu loh. Kan kasihan loh orang tuanya yang melahirkan teman-temannya. Mungkin dia nggak mau besar-besar. Lah, kalau nggak mau besar-besar, silent. Don't speak up. Ya, kalau udah speak up itu orang udah tahu semua. Kalau ke polisi itu mungkin bisa di silent loh, bisa di privacy loh. Itu di speak up loh, podcast loh. Ya, kalau udah podcast itu speak up itu udah bukan silent lagi, bukan malah besar, bukan malah kecil lagi, makin besar. Ya kan? Malah jadi besar, say. Kasihan orang tua temen-temennya. Justru kalau dia lapor ke polisi, bisa jadi nih, ini feeling gue doang, orang tua temen-temennya itu akan dukung, bukan ke podcast. Ini aku cuman ngasih saran, energi yang aku dapat ya, yang aku lihat gitu loh, pandangannya aku. Kalau kalian setuju dengan statementnya aku ya silakan, kalau nggak apa-apa. Ini hanya opini aku ya, feeling yang aku dapat gitu loh, energinya. Bukan masalah ngomongin Fuji lagi, ini dampaknya sayang, dampaknya ke keluarganya Fuji loh. Ini makanya ada decision, pilihan. Ini intimidasi, ini seks loh, hawa nafsu loh. Yang lagi dihadapin masalahnya temennya Fuji apa? Ini energinya ini. Coba. Itu nular loh hawa nafsu tuh. Kalau nggak pintar-pintar kontrol diri, kalau nggak deketin Allah, kalau nggak deketin orang tua, abislah kita anak dengan gaya hidup yang wow. Tuh, illumination tuh. God. Kalian setuju nggak dengan pendapat aku tentang si R ini? Kalau memang dia sayang dengan teman-temannya, dia harus berpikir dulu, jangan ke podcast. Apa-apa podcast. Mau speak up ya ke polisi aja dulu. Kalau memang ada pengancaman. After, so you can to podcast. Why? Udah ada laporan. Harusnya begitu. Real yang enak dijalanin lah, ibaratnya gitu. Ya, real yang enak untuk dilalui, ada step-stepnya, nggak langsung jungkil lah. Janganlah, pikirkan yang lain. Kalau udah begini gimana? Nama keluarganya Fuji kan jadi buruk. Ditambah-tambah sangkutin abangnya Fuji yang gaul-gaulnya gimana? Kan kasihan kan guys. Capek-capek orang tua berdoa loh. Apalagi bapaknya Fuji itu adalah orang terpandang. Keluarganya Fuji di Padang. Agamanya kuat. Padang.
Ya, kita lihat energi Fuji. Ini decision loh, decision tentang intimidasi. You know intimidasi, right? What is meaning ya? Tahu kan? Hal begituan. Hawa nafsu. Internal embrace tuh. Wih, ada decision lagi. Universal, Chris, the real you, past life. Ini kayaknya Puji di masa lalunya memang dulunya aku nggak tahu ini gimana. Punya utang kali sama teman-temannya dulu nih. Jadi harus bayar seperti ini. Coba kita lihat ya. Decision. Nih ya, di sini aku lihatnya you have an important decision to make a presence, and decision you make now will affect many around you for a long time to come. Be sure you know what you really wanna before you take actions. Take a few deep breaths. Take a time out to clear your mind and you will know. We are all a part of one creations. Ya. Jadi dia harus berpikir efeknya apa, pilihan gue kayak gini, efeknya apa. Terutama untuk orang-orang sekitarnya dia. Alright. Do you know nih ya, a positive effect can only be achieved by being true to yourself. Dia harus jujur dengan dirinya dia sendiri. Pergaulan gue ini bawa dampak baik nggak buat keluarga gue? Gitu dia. Baik nggak nih? Gue nutupin keburukan masalahnya temen gue, ya masalah ini kan, kebebasan sampai 9 bulan lah, kan kita kaget kan. Baik nggak nih buat dampak keluarga gue? Dia speak up seperti itu. Baik nggak? Gitu loh. Ya, kita lihat lagi intimidasi. Puji, kamu kayaknya punya utang dengan teman-temanmu deh di masa lalu deh. Jadi kamu dampaknya ini. Bentar ya. Intimidasi. Love. Intimidasi kan itu tentang seksualitas. Ya, tentang seksualitas itu. Bentar, aku coba cari ini internal embrace. Kasihan sih sebenarnya. Kalau gue lepas lo energinya berantakan nanti. Tadi juga gue domelin lop-lop. Janganlah Mi, jangan dilepas Mi. Makanya gue bilangnya tuh parah nih, gue bilang. Ya Allah. Ya, nih kita lihat ya, internal embrace. Everything in the universe consists of complementary opposite. Jadi diberikan berbalik dulu nih Fuji nih tentang kelakuan teman-temannya, ternyata di luar dugaannya Fuji juga kan, gitu. Ya karena adanya podcast ini gitu kan. Ini di luar dugaannya Fuji loh. Jadi opposite sebenarnya terbalik gitu. So there is no point in wishing that everyone around you was more like you. Accept this universal truth and you will avoid further disappointment. Ya, dia harus nerima kekecewaan nih. Ya, dari adanya perbuatan temennya harusnya gitu ya, bukannya benci enggak, tapi kecewa gitu. Kayak, aduh, kok lu jadi ngomong gitu loh. Kok lu jadi speak up gitu. Bukan benci, bukan. Paham gak sih, Say? Kalau kita sayang sama seseorang itu ya bukan berarti kita membenarkan. Ya, bukan. Gitu loh. Bukan berarti kita membenarkan perbuatannya. Tapi kita juga gak bisa membencinya. Gitu loh. Ya, kecewa mah pastilah kita ya. Karena ya ternyata dia sendiri yang buka gitu loh.
bukan orang lain. Kenapa harus lu yang buka gitu? Ya. Dan every time you identify a quality in another that you don't like, pause for a moment and identify that same quality with. Jadi dia kayak aku lihat di sini dia melihat seseorang tuh harus yang setimpal dengan dia gaya hidupnya. Ini harus dirubah mindsetnya karena ya memang ujiannya ya jadinya. Oh my god, oke. Jadi dia harus banyak belajar dan mengacak diri sih sebenarnya. Kualitas dirinya itu dan feelingnya dia itu seperti apa, tujuannya apa dalam kehidupannya dia. Di masa lalu, kini, dan akan datang seperti apa. Nih ya, yang ada di energinya dia. Positif, negatif, friendly, no friendly. Ini decision loh. Ini masuk banget ini kartu. Kamu ngerasa gak sih? Happy, sad. Nih, tuh. Ya. Peaceful, aggressive. Strong and weak. Trusting and fearful. Confused, clear-headed, and spiritual and physical. Tuh, physical nih. Intimidasi nih. Persimpangan. Ya. Transisi. Aku udah bilang. Ya, fixed sign itu diberikan transisi besar. Jadi harus kuat-kuat dan harus bisa lewati. Ya. Nih. Spiritual, physical, responsible, irresponsible, considerance and inconsiderance, angry and calm, feminine and masculine. Tuh, kind or cruel. Dia tinggal dia yang milih aja jalannya, pilihannya. Dia mau lebih intimnya kemana? Arah yang positif apa negatif? Simple. Itu aja. Aku pernah lihat PT orang yang bilang Fuji itu pernah mau dijebak ke narkoba. Kamu tahu kisahnya almarhum Vanessa kan dijebak oleh temennya? Yang dibilang kaitannya sahabat. Pernah denger nggak? Akhirnya Feby yang menemaninya. Pernah denger nggak? Itu circle-nya lagi jalan. Ya, circle-nya lagi jalan tuh di Fuji. Ya, yang 80 dijebak. Ya, itu circle-nya lagi jalan di Fuji. Tapi Allah lebih sayang ke Fuji. Tahu kan? Lebih sayang. Kenapa? Karena yang kena itu temennya, bukan Fuji. Dia itu terlindungi oleh anak yatim piatu. Ya. Dia terlindungi oleh Gala. Ada doa anak yatim piatu yang menanti dia di rumah setiap detiknya. Ya, itu yang paling besar energinya di Fuji. Yang bisa membentengi Fuji dari penyakit-penyakit ain segala macem. Dibongkar keburukannya orang-orang. Itu Gala. Bukan orang tuanya aja. Gala itu yang paling kenceng energinya di Fuji sebenarnya. Yang ngelindungin Fuji itu Gala. Tapi setan coba untuk bisa menghalangi Gala sama Fuji bersama. Dikasihlah itu duniawinya. Harta benda yang berlimpah. Udahlah kasih aja harta si Gala, kebutuhannya gini. Coba. Agar apa? Agar Gala tidak terlalu terkoneksi secara spiritual dan batin sama si Fuji. Paham gak, say, maksudku? Sama, Sarah. Iya, itu BK juga sama. Ya.
Jadi biar Gala sama Fuji nggak sering ketemu. Jadi energinya ya Fuji lemah. Tapi karena Gala masih ada, sehat, walafiat, Allah lindungin, Fuji kena lindungannya itu. Ya, aku ngeliatnya ke situ. Ya tinggal Fuji lah, mau pilih yang bagaimana yang harus dia dekati, yang dia genggam. Mau hal yang buruk apa hal yang baik, gitu aja. Ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Insya Allah besok kita baca lagi. Aku mau istirahat, udah 11:30. Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia dengan channel aku. Insya Allah ini bisa menjadi pelajaran buat kita juga, termasuk diri aku. Terima kasih banyak buat love hari ininya. Aku bahagia banget, terima kasih. Terus juga buat yang udah ngasih gift semuanya, terima kasih Berenara, Zanazar, terima kasih banyak. Insya Allah besok kita live lagi jam 10 pagi atau jam 9 ya, antara itu. Ya, kita ketemu lagi besok. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi orang baik, apapun situasinya. Oke?